teman-teman semua. Betul sekali. Balik lagi bersama kita di Viscous Brother. Nah, ya, seperti judul video ini dan Seperti yang kalian lihat lagi. betul. Dan judul video yang seperti yang kalian lihat, gue udah pegang sepatu yang the true OG of this design. Sama satu lagi yang ekonomis, teman-teman. Betul. Harga 400.000 versus gue beli berapa? 2 jutaan ya? Oh iya, karena diskon Iya, sih. 3 jutaan versus 3 jutaan. Enggak, bahkan Man, 2,8. oh iya, berarti 400.000 versus 2,8. Mana yang terbaik? Tonton video ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa kita memiliki ide untuk membandingkan dua sepatu ini walaupun tidak head to head di video sebelumnya yang pernah kita bahas? Ya, betul. Ya, Ya, rasanya sebelumnya juga nggak head to head sih, harganya sama. Tapi mirip aja. ya, betul. Nah, sekarang agak nggak afdol kalau kita nggak langsung head to head, Ya. pairs to pair sama sepatu Weidenman sama Urban. Salomon. Betul, ini ya betul. Jadi di tangan gue seperti yang kalian tahu ini adalah Salomon XT6 Yep. yang versi S-Lab. Dan di tangan gua ini adalah Weidenman yang Hinterhalt 01, teman-teman. Nah, kebetulan VR itu juga punya Salomon XT6 yang lab juga, Yep. tapi dengan different color, Ya, jadi betul. warna yang berbeda. Jadi rasanya kayaknya kita bisa ngasih insight untuk gimana sih? Sama lain lah. Betul. Sama lain. Feel-nya tuh gimana sih sebenarnya Ya. bedanya dari dua sepatu ini? Betul. Jadi kalau menurut gue ya dari sisi siluetnya sendiri Nih, bisa gua nih. bisa gue bilang dua sepatu ini tuh punya kemiripan, tapi betul. nggak yang plek-ketiplek sama kayak brand yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Iya, itu Hayden ya, teman-teman. Nah. Kalau ini tuh miripnya masih ATM, amati tiru modifikasi, karena kalian lihat sendiri dia Salomon lebih tinggi siluetnya, kok dia lebih rendah gitu kan. Lebih rendah dan lebar Ya, dan kesannya. lebih rendah lebar. Terus meskipun dia lining putihnya juga hampir-hampir mirip, tapi dia nggak plek-ketiplek. Betul. Teman-teman. Nah, tapi kalau untuk di Hinterholt 2-nya bisa gue bilang itu malah lebih mirip kayak Salomon. Benar. Mungkin itu ya bukan ini ya, mungkin pembaruan kali ya, kayak Betul. miripan aja lah gitu ya. Iya, tapi sebenarnya ciri khas dari Urban lagi Weidenman, sorry. Weidenman ini sebenarnya di outsole-nya karena mau di yang satu, yang dua pasti siluet outsole-nya itu sama. Ya, benar. Walaupun kalau Salomon dia punya yang kayak gini tuh dia udah punya ciri khas seperti ini. Dan Nah, kalau Salomon dia outsole jarang-jarang. betul. Banyak space-nya. Ah. Kalau ini dia dekat-dekat space-nya, dan Betul. juga Ada seperti yang- tekstur. Iya, ada Ada teksturnya teksturnya di sini. Iya, dan juga seperti yang gue bilang, untuk soal anti slip ini nggak usah diraguin lagi karena ini udah terbukti sama gue sendiri. Mau pakai licin, mau dipakai pas hujan dan lain-lain, ini aman banget. Betul. Soal safety di anti slipnya, teman-teman. Nah, sekarang gue nanya ke lu nih ya. Iya. Kan lu juga pakai XT6 yang lab nih, sama nih, yang Black Coffee. yang Black Coffee. Nah, menurut lo untuk kita masih bahas kita di anti slab nih. Menurut lo tuh kalau di Salomon lo, Ya. waktu lo pakai ya sesuai lah pertanyaan gue dipakai di urban kota yang jalan Oke. ataupun di mall Ah. jalannya habis ngepel Ya. atau trotoar lagi hujan, licin nggak? Karena buat Oke. gue pribadi kayak gue pakai di daerah CBD ya itu licin. Oke, gue setuju sama lo. Ah. Jadi gue pernah bandingin ya. Jadi satu hari, ini di kantor ya guys ya. Yeah. Gue satu hari pakai Salomon, besok pakai ini. Hmm. Jadi waktu itu gue pakai Salomon itu kondisi lagi jalan, habis hujan. Ya. Otomatis jalan licin kan. Betul. Terus juga kalau pas naik gedung kantor gue tuh, itu jalannya rada naik gitu loh, kayak dari basementnya. Nah itu pas gue jalan, itu emang rada sedikit gripnya tuh kurang kalau Salomon. Nah, Tapi kalau dia lewat jalan bebatuan, itu lebih enak, lebih empuk. Kalau ini, gripnya lebih bagus, tapi ketika lo jalan bebatuan nih, nah itu lebih sakit. Nah, Weidenman ini. berarti Hmm. kalau di perspektif gue Ya. bisa ambil kesimpulan. Jadi sebenarnya ya gue nggak nyalahin, tapi kayaknya kayak rasanya kayak kurang tepat aja pakai sepatu ini yang bukan Ya. tempatnya gitu bukan loh. habitatnya Bukan gitu habitatnya. loh. Ya. Cuman kalau di case yang Weidenman ini kayaknya dia kan didesain untuk tempat yang high terrain ya, tempat-tempat berbatuan, Benar. tanah dan sebagainya. Tapi kalau di kerikilan, tapi kalau ternyata dia lebih keras kok, ini yang harus jadi pertanyaan dan mungkin jadi point of improvement buat si Weidenman ini Mungkin untuk kalau- lebih di research and development lagi gitu. Mungkin kalau menurut gue ya, jadi si Weidenman ini tuh sengaja bikin siluetnya emang untuk sepatu hiking, tapi untuk convertible-nya, maksudnya untuk pengguna sehari-harinya itu untuk daily di kota gitu loh. Jadi mungkin emang cuman looks-nya aja kayak sepatu hiking dan lain-lain, tapi
ketika dipakai di habitat untuk hiking aslinya dia melempem gitu loh. Tapi untuk kayak misalkan di perkotaan jalan licin, terus juga dia juga anti-slipnya bagus, terus dari segi materialnya dipakai breathable mesh itu cocok untuk daily di perkotaan gitu loh. Beda sama si Salomon yang dimana nature habitnya ya emang untuk si di hiking itu teman-teman. Betul. Jadi dia emang didesain untuk ya kalian pakainya tuh untuk rokes gitu, maksudnya untuk naik gunung, jalan berbatuan, terus juga dari segi dari segi bahan juga dia lebih tebal dan otomatis dipanas sedikit gitu teman-teman. Sebenarnya untuk di lacing sistemnya dia udah gue juga masih memaklumi dengan budget segitu, tapi mereka udah bisa ngasih kualitas yang cukup oke ya. Si Weatherman oke lah untuk harga 400.000. Nah kalau Salomon kan dia memberi ciri khas gitu kan. Ya, ada logonya juga. Gila. Jadi kan nggak ada. Ya iyalah. Ya, beda. Betul. 1.000. Dan menurut gua sih kalau dari segi eksekusi ya, jujur kalau gua lebih seneng sama siluet Hinterholt 2 karena dia lebih ramping. Ya bener-bener. Nah kalau ini tuh kesannya tuh kayak tebel banget. Iya, kayak baggy. Nah cuman waktu gua fitting pun, ya mungkin karena itu masih baru ya. Karena gua juga punya experience waktu gua pakai Salomon pertama kali itu masih kaku. Tapi pas gua pakai ya beberapa kali pakai, itu tuh dia langsung nggak yang kaku. Jadi ikutin bentuk kaki. Betul. Nah, gue tuh punya experience kayak gitu sama Salomon gue. Nah, tadi kita tuh sempat pernah, udah pernah kita mention di video kita waktu bahas Weatherman ini. Ya waktu selama pemakaian kan Fier bilang empuk ya. Gue juga inget waktu pertama kali kita fitting itu kita ngerasain sama-sama kok ini kayak kaku, tapi ternyata semakin dipakai itu semakin empuk gitu ya. Berarti artinya dua feel sepatu ini tuh sebenarnya nggak jauh beda, cuman yang membedakan kalau Salomon tuh punya feel yang siluet yang ramping, kalau yang ini dia lebih baggy dan lebar di depannya. Banget. Terus untuk kalau kita balik lagi kayak berbicara soal kenyamanan dan empuk. Kalau gue mungkin tadi udah bahas ya di video sebelumnya. Kalau untuk kenyamanan ya sebenarnya sih kalau untuk empuk-empuknya lebih empuk Salomon. Tapi karena ini mengingat harganya 400.000 ya oke lah gitu loh, jangan berekspektasi empuknya kayak gini teman-teman. Ini harga 400.000 gitu, jadi untuk harga segini udah oke banget untuk empuk-empukan ya teman-teman. Apalagi ini tuh dia ditambah di depannya itu dia ya seperti kita bilang baggy gitu loh, jadi kaki kalian tuh nggak ngerasa dicekek gitu kaki ya. Jadi masih enak lah dipakai gitu. Betul. Nah, oke teman-teman, nah kalau kalian bisa lihat ciri khas dari Salomon sendiri di bagian tangnya itu kan dia punya logo dan ada warna-warna khas yang kesannya tuh ramping. Nah tapi di Weatherman ini dia juga ngasih kesan yang sama. Betul. Ya, gue nggak tahu kenapa nggak beda-beda. Dia kan tuh lebih lebar. Kalau Salomon kan lebih ramping. Terus suaranya juga beda. Iya. Kalau disamain kayak gitu. Ya, aneh lah. Maksud gue, tapi gue jujur ya. Kalau lu bisa ngikutin siluet, kenapa harus sampai taggingnya lu ikutin juga gitu loh? Ya mungkin, ya gue nggak tahu lah ya. Dia emang mau emang mau ngikutin Salomon atau dia ngida juga gimana gue nggak ngerti. Tapi yang jelas ya kita ngomongin eksekusi ini oke lah kalau eksekusinya dengan harga 400.000-an. Cuman kalau kita ngomongin lem-leman terus perekat-perekatannya ini masih kurang rapi sedikit. Lihat nih di belakang. Terus di samping bleber lemnya, tapi ya oke lah itu minor teman-teman. Kalau gue bisa bandingin ya teman-teman, walaupun punya kemiripan sebenarnya untuk dari feel, dari segi pemakaian, gaya pemakaian, ini tuh masih bisa di head to headin. Iya benar. Walaupun secara experience gue dengan Hayden Stride, itu udah kayak udah ya jelas lah dibandinginnya tuh kayak ya jelas lah kelihatan lah harganya gitu. Jauh banget lah. Jauh gitu. Tapi kalau yang benar-benar mendekati ini. Jadi gini teman-teman, gue simpulin dikit lah, summarize sedikit. Jadi kalau kalian pilih looks yang mau kayak Salomon banget, pilih si Hayden Stride. Betul. Tapi kalian kalau memiliki kenyamanan, dipakainya enak, empuk, comfortable dan lain sebagainya, pilih ini si Weatherman Hinterholt karena dia emang mirip sama Salomon tapi nggak plek-tiplek dengan Salomon. Dan juga untuk soal kenyamanan, dia sebenarnya nggak 11-12 sama Salomon, tapi udah mendekati lah sama Salomon dibanding si Hayden Stride gitu teman-teman. Dan juga dia pilihan warnanya juga lumayan banyak. Ada yang hitam, ada yang purple, ada yang ini, yang coklat kayak gua ini. Terus ada yang putih juga deh gua kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya putih itu ada deh kayak gitu teman-teman. So ini aja pembahasan dari kita berdua.
referensi ya buat kalian. Betul. Jadi semoga dengan ada video kali ini kalian akhirnya bisa menimbang-nimbang mana yang lebih baik, yang lebih benefit buat kalian, bisa lebih nyaman Betul. secara kantong, secara daily, secara apapun itu. Ya, whole package lah The siapa. whole package ya, kalian lebih mending yang mana, karena nggak ada salahnya juga kalian memang kalau misalnya mau beli Salomon, ya tadi gue udah ya cek-cek lah di Jakarta Premium Outlet atau Grand Outlet, kali punya waktu ke sana biasanya dapat harga, betul, bisa dapat harga yang lebih murah, lebih still deal. Tapi kalau kalian mau nyari yang on budget, nggak harus Salomon ya teman-teman. Ya. Semuanya ada solusinya, ada generiknya teman-teman. Betul. Jadi kalian bisa beli Wait Man dengan Atau harga mungkin, atau mungkin yang lainnya ya, nggak Iya, pasti atau, Hidden Way. bisa juga Hidden Heritage atau mungkin ada brand-brand lokal di sana yang mirip-mirip sama Salomon yang harganya mungkin mirip-mirip kayak gini, kalian bisa beli juga. Betul. Dan tapi kita fokus ke Hidden Band teman-teman. Kalau kalian masih mau cari kenyamanan, ke safety, terus juga looks like sama Salomon dengan harga yang on budget, ya ini solusinya. Generic the Salomon. Betul. Ya biasa lah ya. Namanya juga generik, Ya. paten, dan namanya kalau obat paten aja lebih mahal kan. Iya, lebih mahal. Tapi kan kayak dupe atau Betul, generiknya lah. betul. Tapi bukan berarti murah itu jelek. Betul. Ini bagus ini. Ya tadi. Barang bagus ini. Betul. Jadi message-nya adalah selalu ada alternatif ya teman-teman. Ya, Jadi selalu. kalian nggak perlu terlalu kasih mata kuda. Ya. Kita lebih lihat dunia fashion itu sangat luas. Ya, apalagi on this economy. Betul. Walaupun bahasa on this economy, tapi orang beli raket pedal 8 juta. Iya betul, gak ada salahnya. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Gue juga Kita cuma mengingat. betul. So, itu coba cerita berdua. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Jangan lupa follow Instagram kami di @fishisbrother dan TikTok kami di @fishisbrother4. Gue Fir di sini. Gue di sini. We see you on next video teman-teman. Bye. Dah.